Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua, Horas. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa sudah hampir setahun penuh kita hidup merasakan atau bergandengan dengan COVID-19. Kita menghadapi situasi-situasi pembaharuan yang mungkin kondisi pembaharuan itu menyebabkan terjadinya kesulitan ataupun kesusahan bagi kehidupan kita. Seperti teman-teman kita yang bekerja, dari kita ada yang bekerja, yang biasa kita melakukan pekerjaan melalui kantor atau lain sebagainya. Saat ini mungkin ada juga beberapa kantor yang melakukan pekerjaannya melalui rumah, dan mungkin itu juga akan membuat kita mengalami kesulitan. Ataupun bagi kita yang sedang mencari pekerjaan, yang biasanya sebelum COVID kita sudah sulit mencari pekerjaan, ditambah lagi situasi COVID, akan lebih sulit lagi mendapatkan pekerjaan. Ataupun juga mungkin yang bersekolah, yang biasanya kita bertemu dengan teman-teman di sekolah, belajar bersama di sekolah, tetapi mulai kondisi saat ini kita harus diperhadapkan atau belajar atau bertemu dengan teman-teman melalui media virtual. Dan akhirnya kita mengalami sedikit kesulitan untuk berinteraksi dengan teman-teman. Atau mungkin juga sampai pada saat kondisi beribadah saat ini, mungkin yang muda dan mudi yang biasanya pergi bersama ke gereja dengan pacarnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, yang biasa datang bersama dengan pacar, duduk bersebelahan, sama-sama berdoa, sama-sama bernyanyi. Tapi saat ini kita diperhadapkan dengan situasi harus dengan duduknya di jarak. Jadi saya harap dengan kondisi seperti ini hanya duduk saja yang berjarak, perasaannya jangan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kondisi saat ini membuat kita merasakan keletihan, kebimbangan, atau sampai pada kondisi bertanya-tanya, kemana Tuhan kondisi seperti ini? Kenapa Tuhan membiarkan kejadian ini terus terjadi? Sehingga menyebabkan kondisi lemahnya iman kita untuk percaya kepada Tuhan itu sendiri. Dari sini kita ingin belajar, dari surat Ibrani ini kita ingin belajar, dari jemaat Ibrani kita ingin belajar bahwa kondisi jemaat saat itu mengalami hal yang sama seperti yang kita alami saat ini, yang mana terjadi pergolakan iman di jemaat saat itu, di mana jemaat itu mengalami kondisi dengan diterpa berbagai kesulitan dan pencobaan, sehingga menyebabkan turunnya antusias dalam kepercayaan terhadap Allah itu sendiri, sehingga menyebabkan iman kita menjadi menurun, pengharapan yang menjadi menurun, serta pergumulan ataupun percobaan yang dihadapi menyebabkan turunnya kepercayaan kita kepada Allah. Hal ini membuat hampir mirip dengan kondisi kita di saat ini, di mana kita diterpa berbagai cobaan di kondisi pandemi seperti ini, sehingga menyebabkan turunnya antusias kita untuk percaya kepada Tuhan. Dari sini kita ingin belajar, dari pokok khotbah kita ingin belajar mengenai Kristus ialah pokok keselamatan. Kita belajar dari surat Ibrani, di mana surat Ibrani ataupun kitab Ibrani merupakan sebuah tulisan ataupun wejangan yang diberikan kepada pembacanya. Contoh, misalkan guru memberi wejangan kepada muridnya, ataupun orang tua memberikan wejangan kepada anaknya untuk hal-hal yang baik untuk dilakukan ke depannya. Seperti itulah yang ingin dicoba oleh penulis untuk menyampaikan wejangan kepada pembaca pada saat itu. Sehingga kondisi jemaat yang memprihatinkan itu dibina dalam iman kepercayaan. Sehingga surat itu atau tulisan itu dikirim kepada jemaat saat itu untuk penguatan iman mereka sebagai komunitas Kristen. Sama halnya seperti kita saat ini, kita mencoba bersama-sama untuk menguatkan iman kita melalui teks khotbah kita pada saat ini. Bicara mengenai topik kita mengenai Kristus pokok keselamatan, dalam benak pikiran kita apa itu keselamatan? Mungkin secara harafiah keselamatan dapat diartikan sebagai kondisi selamat atau kondisi keluar dari malapetaka. Contoh misalkan kita di tengah jalan, ketika kita ingin menyeberang, tiba-tiba ada motor lewat dan kita refleks untuk kembali. Mungkin kita mengatakan bahwa hal itu merupakan suatu keselamatan. Tetapi kita coba melihat arti keselamatan dari kekristenan, yang mana keselamatan merupakan sebuah rancangan Allah atau sebuah usaha Allah
untuk mengembalikan manusia pada rancangan yang semula. Rancangan semula seperti apa? Rancangan yang serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi rancangan itu hancur karena apa? Karena dosa manusia. Sehingga relasi antara manusia dan Allah terhalang oleh tembok dosa. Karena itu kita perlu meyakini, perlu mempercayai bahwa Kristus itulah penyelamat bagi manusia yang untuk menghancurkan tembok pembatas antara manusia dan juga Allah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam ayat ini kita belajar bahwa Yesus ialah benar-benar penyelamat bagi manusia. Bahwa Kristus ialah benar-benar penyelamat bagi manusia. Penyelamatan dalam bentuk apa? Kita bisa lihat dalam bacaan kita saat ini, di mana Allah merencanakan ataupun Allah menggambarkan dirinya dalam bentuk Yesus sebagai bentuk manusia, agar relasi manusia dan Allah itu benar-benar dekat. Maka dari itu Allah merencanakan anaknya untuk bersama-sama dengan manusia. Allah merencanakan Yesus untuk hadir di dunia ini untuk bersama-sama dengan manusia dan menyelamatkan manusia daripada dosa. Tidak ada jalan keselamatan selain pada dirinya. Karena itu Yesus merupakan gambaran dari Allah itu sendiri untuk manusia. Kita bisa lihat dalam Matius 1 ayat 21, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dan ridho sama mereka. Di sini Allah berbicara kepada Injil Matius, di mana Allah telah merencanakan anaknya itu untuk bersama-sama dengan manusia, untuk bersama-sama hidup dengan manusia, lahir, dibaptis, melalui perjalanan-perjalanan dan mati dan disalibkan. Karena itu kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus atau Kristus itu benar-benar representasi dari Allah itu sendiri. Yesus digambarkan sebagai penyelamat itu sendiri. Bagaimana kita menyadari bahwa Yesus itu adalah penyelamat kita sendiri? Dengan iman kekuatan kita, dengan keimanan kita. Karena dari keimanan itu kita belajar bahwa keselamatan itu benar-benar ada daripada Yesus itu sendiri. Bicara mengenai iman, apa sih itu iman? Mungkin saudara sekalian berpikir bahwa iman itu kepercayaan, keteguhan atau lain sebagainya. Mungkin dalam Ibrani 11 ayat 1 telah dikatakan dengan jelas bahwa iman merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Segala sesuatu yang kita harapkan dan segala sesuatu yang tidak terlihat oleh kita. Jadi iman merupakan suatu harapan. Misalkan harapan kita dengan keselamatan. Keselamatan itu benar-benar ada, tapi kita tidak melihatnya. Tapi dengan kita mempercayai keselamatan itu akan ada. Jika kita melihat konteks jemaat kehidupan saat ini, yang mana kondisi tadi saya bilang kondisi kebingungan ataupun letih imannya, perlu penguatan atau lain sebagainya, sehingga menyebabkan kebingungan mengenai keimanannya, maka itu hal ini, surat ini merupakan bentuk peringatan kepada jemaat untuk bertahan dalam iman. Dan saya bilang iman yang memang tidak terlihat, tapi kita akan merasakannya karena kita mempercayainya dengan pengharapan ataupun dengan kasih dalam kehidupan kita. Sehingga surat Ibrani juga mengingatkan kepada kita untuk jangan sampai kita menarik diri dari persekutuan Kristen, menyangkal Yesus ataupun meninggalkan pengharapan daripada Dia. Maka dari itu keselamatan itu tidak akan datang bagi orang-orang yang meninggalkan persekutuan, meninggalkan pengharapan, ataupun terlena dengan pergumulan-pergumulan itu. Ketika kita sudah menyadari keselamatan itu, jika kita sudah mengimani keselamatan itu, apakah cukup selesai dengan mengimani ataupun menyadari ataupun dengan keimanan teguh? Saya rasa belum. Perlunya perbuatan untuk menjalani iman itu dalam kehidupan kita. Sama seperti Yesus. Ketika dia mengimani Allah itu, dia tidak hanya berhenti untuk mengimani, tapi melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupannya. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan dalam Yakobus 14 ayat 16. Di mana di situ dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan ialah mati. Maka dari itu perlu disadari bahwa iman itu juga harus dibarengi dengan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan kita.
Perbuatan seperti apa? Perbuatan yang sama seperti Yesus lakukan dalam kehidupannya. Melakukan kasih, saling menolong, relasi yang baik. Karena itu ketika kita yakin dan percaya bahwa Yesus adalah penyelamat kita, dengan kita mengimani Yesus adalah penyelamat kita, kita harus berbuat apa yang seperti Yesus lakukan. Apa yang Yesus terapi dalam kehidupannya, dalam setiap pergolakan perjalanan kehidupan sampai dia mati. Karena itu, apa yang menjadi pergumulan saat kita saat ini, ataupun apa yang menjadi hal yang menarik pada saat ini, merupakan ketika kita meyakini Yesus sebagai penyelamat kita, kita harus mengimani dengan baik. Setelah kita mengimani dengan baik, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Mungkin untuk menyimbangkan antara iman, saya ada sedikit memberikan sebuah perbuatan-perbuatan yang untuk menyempurnakan iman kita. Mungkin hal sederhana ini yang mungkin bisa saya sampaikan dan mungkin bisa diterapkan oleh kita semua dalam kehidupan kita untuk menyimbangkan antara iman dan perbuatan. Yang pertama, saat teduh. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, membaca Alkitab. Yang keempat, bersekutu. Yang kelima, bersaksi. Mungkin hal ini yang sering kita lupakan dalam kehidupan kita, tetapi jika kita pikirkan dan refleksikan, perbuatan-perbuatan ini dapat meningkatkan keimanan kita untuk terus mengimani Tuhan yang merupakan jalan sumber keselamatan. Maka itu, Kristus itu sendirilah merupakan pokok keselamatan bagi kita. Kristus sendirilah yang menjadi sumber keselamatan bagi kita. Walaupun kondisi pandemi seperti ini yang kita mengalami kesulitan atau yang sebagainya, tapi kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Yesus merupakan jalan keselamatan. Walaupun kondisi saat ini kita mengalami banyak pergumulan serta cobaan sehingga menyebabkan hati kita bertanya-tanya, sehingga menyebabkan antusias kita terhadap Allah itu menurun. Tetapi ketika kita berpikir bahwa Allah melingkupi diri kita, bahwa Allah membiarkan saya dicobai, bahwa Allah membiarkan saya digumuli, merupakan sebagai bentuk pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini, merupakan sebagai bentuk peningkatan diri saya, peningkatan kualitas diri saya di tengah-tengah dunia ini. Maka dari itu ketika kita mendapatkan cobaan, ketika kita mendapatkan sebuah pergumulan, kita jangan terlena dengan percobaan dan pergumulan itu, tapi kita sadari dengan yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa itu merupakan sebuah pemberian Tuhan untuk menaikkan kualitas kita di tengah-tengah dunia ini. Sama halnya seperti dalam sebuah tentara misalkan, dia tidak akan naik level kalau dia tidak diuji dulu. Sama seperti halnya untuk perlombaan-perlombaan pencak silat misalnya. Misalnya dia ingin naik sabuk, dia tidak akan naik sabuk jika sebelum diuji. Sama seperti kita tidak akan naik level kita ke arah lebih tinggi sebelum kita diuji. Maka dari itu jangan terlena dengan ujian atau cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Maka dari itu surat Ibrani ingin mengatakan bahwa kita harus tetap taat kepada Tuhan, kita harus tetap yakin kepada Tuhan, kita harus memegang teguh kepercayaan kepada Tuhan. Jangan sampai kegelisahan kita, jangan sampai pencobaan kita menyebabkan kita murtad dengan Allah yang lain. Jangan sampai ketika kita belum menemukan suatu jawaban yang pasti, tiba-tiba kita menyembah pohon misalkan, menyembah batu misalkan. Jangan sampai seperti itu, tapi tetap yakin dan percaya bahwa Yesus adalah keselamatan bagi kita, bahwa Yesus ialah keselamatan yang kekal. Tidak ada jalan keselamatan di luar dari Kristus. Maka dari itu lakukanlah pekerjaan-pekerjaan kehidupanmu di dunia ini dengan iman yang sungguh-sungguh. Marilah kita menghidupi keteladanan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita saat ini yang mengalami berbagai macam pencobaan ataupun kegelisahan dalam kehidupan ini. Tetapi yakin dan percaya bahwa Yesus adalah benar-benar jalan keselamatan, bahwa Yesus selalu melingkupi kita pribadi lepas pribadi. Amin. Mari kita berdoa.